Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Rotio Taristi Baringbi, NIM 2006040464132 dari kelas 2020C. Kali ini saya akan menjelaskan atau menganalisa jenis-jenis tuas di cabur bela diri saya, yaitu bela diri Jiu-Jitsu sebagai tugas UTS dari biomekanika olahraga. Yang pertama-tama, jenis tuas dibagi menjadi 3 golongannya. Ada golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Untuk jenis tuas golongan pertama, itu titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Artinya titik tumpunya berada di tengah-tengah antara titik beban dan titik kuasa. Dan selanjutnya di golongan kedua ada jenis tuas 2 yang titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Jadi titik beban berada di tengah-tengah ini ya, berada di tengah. Titik kuasa ada di titik beban di tengah-tengah titik kuasa dan titik tumpu. Sementara di tuas 3 sendiri adalah yang di tengah adalah titik kuasanya. Titik kuasanya. Jadi titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Oke, langsung saja kita masuk di gambaran dari cabang olahraga bela diri saya, yaitu cabang olahraga Jiu-Jitsu. Di sini ada teknik mengunci, kuncian armbar namanya di cabur saya. Mengapa saya mengambil ini kuncian ini? Menurut saya sendiri, analisa saya, ini gerakan ini titik tumpunya berada di tengah. Ini ya, titik tumpu berada di pinggang orang yang mengunci. Ada di pinggang orang yang mengunci. Sementara untuk titik bebannya berada di bagian tangan orang yang memegang tangan paling ujung ini, yaitu ini sebagai titik beban, sementara ini titik kuasa. Oke, mengapa ini saya katakan titik kuasanya? Karena di sini fungsi kaki ke bawah ini yang menekuk, ini fungsinya untuk mengendalikan orang ini. Memang sengaja untuk mengendalikan orang ini tetap berada di posisi ini, supaya orang ini tidak melakukan teknik pelepasan. Jadi ini yang menahan orang ini supaya terjadinya tuas titik tumpunya ada di tangan orang ini, dan titik beban ada di sini. Namanya juga teknik mengunci atau mematahkan, jadi harus berlawanan dengan gerakan tangan ini. Jadi titik tumpu dilawan ke bawah dengan titik beban, yang titik kuasa yang menahan atau mengendalikan mengunci orang ini, supaya bisa terjadi pematahan penguncian. Baik, ini kalau menurut saya ya, mungkin kalau dari teman-teman bisa atau bisa saja menurut teman-teman beda, atau menurut Bapak berbeda, atau ada salah penangkapan dari saya, mungkin bisa dibetulkan. Terima kasih. Selanjutnya untuk tuas kedua. Di tuas kedua saya mengambil teknik bantingan. Teknik bantingan ini biasa disebut teknik bantingan kukingos. Teknik bantingan kukingos, kalau di cabur saya namanya kukingos. Baik, mengapa menurut saya ini ya, ini termasuk jenis tuas 2 karena titik bebannya memang di tengah, di antara titik kuasa dan titik tumpu. Coba ya kita analisa bersama. Jadi titik beban di tengah ini, kalau menurut saya dari orang yang dibanding ini adalah suatu bebannya dalam membanting. Jadi orang yang dibanting itu sebagai beban,
sebagai bebannya, titik tumpunya ada di pinggul orang yang membanting, titik tumpu. Sementara kuasanya ada di kaki, bagian kaki semua ini, bagian kaki. Mengapa demikian ya? Saya jelaskan satu-satu. Mengapa saya mengambil titik kuasa di sini, kaki ini? Karena memang tugas kaki untuk mengenolkan, maksudnya membuat supaya gayanya dari musuh itu nol, set. Jadi langsung jegal ke atas gitu, supaya terbang juga bantingannya, set. Itu. Sementara beban sudah melayang, ditahan oleh titik tumpunya di pinggang sebagai penahan beban ini. Bisa juga dikatakan sebagai kaki satunya juga bisa, titik tumpunya. Namun lebih ke pinggul juga. Lebih detailnya di pinggul sih menurut pribadi saya. Jadi tumpu, beban bertumpu di pinggul ini. Sementara ini melakukan sisi sana dari tangan sini sampai kaki yang sebelah sana, melakukan gaya kaki mengangkat terbang dengan tangan mengarahkan beban ini. Jadi seperti itu kalau menurut saya ya. Titik beban di orang yang dibanting, titik kuasa di kaki sisi sebelah sini, kaki yang mengenolkan bebannya, gaya bebannya. Ini yang tumpunya di pinggul, bisa juga dikatakan kaki sisi sebelahnya. Selanjutnya ada di tuas jenis 3. Dari saya mengambil teknik tendangan. Teknik tendangan ini namanya teknik tendangan gajul. Teknik tendangan gajul ini dikatakan jenis tuas 3 menurut saya karena titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan titik beban. Ini titik kuasanya ada di lutut, titik kuasanya. Sementara tumpunya berada di kaki bagian atasnya sini, bagian otot sini ya, dekat pinggang sini. Sementara bebannya ditaruh di sini. Mengapa di sini? Karena ini tendangannya seperti lontaran dari sini, lutut sini ke sampai ke telapak sini. Jadi melontar dar. Ini dikasih beban supaya menghasilkan kekuatan yang dahsyat untuk menendangnya. Tentunya. Jadi sini saya katakan ini kuasa karena di sini yang mengendalikan dari sini ke sini memang untuk ke musuhnya. Lutut ini mengendalikan, mengarahkan gerakan lutut ke bawah ke lawan. Mengapa di sini titik tumpu? Karena ini sebagai tumpuan kaki saat menendang lurus gini. Yang numpu itu sininya, pinggang sini. Sini cuma tugasnya melontar dar. Kuasa melontarkan beban ke lawan. Kuasa melontarkan beban ke lawan. Dan pinggang bagian bawah atau kaki bagian atas ini bagian titik tumpunya. Seperti itu kalau menurut analisa saya. Jadi kesimpulannya jenis tuas 1 adalah titik tumpu berada di tengah antara titik beban dan titik kuasa, sementara jenis tuas 2 titik beban berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Sementara untuk jenis tuas 3 titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Terima kasih telah menyaksikan analisa pribadi saya atau penangkapan dari jenis-jenis tuas saya. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada salah kata atau salah konsep mohon dimaafkan atau dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua.